Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Sya'ban. Menurut penanggalan yang ada di laptop saya ini, mungkin juga berbeda antara satu tanggalan dengan tanggalan yang lain. Karena itu marilah kita ingat-ingat bahwasanya hendaklah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Dan kalau kita membacanya sesuai dengan penanggalan Sya'ban, maka ini kita sudah masuk pada juz yang ketiga, supaya kita bisa khatam dalam satu bulan minimalnya. Baik, kita lanjutkan sekarang kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah yang berisi 40 hadis tentang hukum-hukum wanita. Sebelum saya lanjutkan, ada satu yang terlewat, yaitu pada hadis yang ke-7, di mana sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Nah, di situ ada tambahan yang belum saya baca, karena tambahan itu waktu itu tidak ada di naskah saya, yaitu waqala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ruya anna Aisyata wa Umma Salamata ammata nisa'an faqamata wastahun. Diriwayatkan bahwasanya Aisyah dan Ummu Salamah istri Nabi SAW mengimami kaum wanita, maka keduanya berdiri di tengah-tengah mereka. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam musnadnya dan Baihaqi dalam sunannya dengan dua sanad yang bagus. Nah, maka ini merupakan dalil bahwa seorang wanita kalau menjadi imam tidak ada masalah. Yang penting jamaahnya semuanya adalah para wanita. Dan caranya dia berdiri di tengah-tengah mereka, bukan maju ke depan. Maka tata cara pengimaman wanita ini tidak sama dengan tata cara pengimaman laki-laki. Meskipun seandainya ada yang salah sehingga dia maju ke depan sebagai imam, ini tidak menyebabkan sholatnya batal, tetapi caranya tidak benar. Karena menyelisih apa yang dilakukan oleh para sahabiyat dan tidak ada yang mengingkari, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai ijma' atau kesepakatan para sahabiyat Rasulullah SAW. Bahkan dalam kitab Al-Mughni wal Mughni amma siwahu yughni disebutkan bahwa la na'lamu khilafan. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Jadi bisa dikatakan sebagai kesepakatan atau ittifaq para ulama bahwasanya seorang wanita kalau mengimami para wanita maka dia berada di tengah-tengah shaf mereka, tidak berada di depan. Mungkin sebagian orang mengatakan lebih bagusnya di depan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nabi ketika mengimami kan di depan, tidak di tengah-tengah. Nah, maka jawabnya adalah bahwa hadis ini bersifat umum, dan sebagaimana perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan ittaqul umumat. Waspadalah kalian dengan dalil-dalil yang umum, jangan dipahami sendiri sehingga jadi salah paham. Pemahaman kita dengan pemahaman para ulama salaf pasti lebih benar pemahaman para ulama salaf. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para ulama semuanya sudah tahu juga. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, maka para wanita kalau mengimami berada di depan. Nah, sehingga kalau kita mengatakan begitu, berarti kita memahami hadis sesuai dengan kemampuan atau otak kita, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Dan ini adalah cara memahami hadis yang tidak benar. Kaidahnya dalam hal ini adalah bahwa fahmus salaf hujjah. Fahamnya ulama salaf itu hujjah. Sehingga memahami Quran jangan dipahami sendiri, tapi pahamilah dengan paham ulama salaf. Demikian juga memahami hadis Nabi SAW.
pahamilah hadis Nabi dengan pemahaman ulama salaf, ya, jangan dibawa-bawa dengan pemahaman sendiri. Maka ini termasuk satu penyakit di masa sekarang, di mana orang dengan dalih mengikuti dalil, maka kemudian dia membuang pemahaman salaf. Nah, ini tidak benar. Para salaf juga mengetahui hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Siapa yang tidak ngerti hadis ini, ya. Mazhab arba'ah semuanya tahu hadis ini. Tapi ketika mereka tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya wanita salat mengimami di depan berdasarkan hadis ini, berarti kalau kita mengatakan begitu, pemahaman kita yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-18. Al-hadits ats-tsamin 'ashar. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i, tidak ada atas wanita halqun, menggundul rambutnya. Wa innama, sesungguhnya tiada lain, yuqassirna, mereka hanya memotong atau memendekkan rambutnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis ini masih berkaitan dengan masalah haji kemarin, di mana kita ketahui bahwa setelah selesai rangkaian haji atau rangkaian umrah, maka ditutup dengan mencukur rambut atau gundul. Dan lebih afdalnya gundul, tetapi ini khusus bagi laki-laki. Kalau para perempuan, maka mereka hanya memotong rambutnya saja, tidak menggundul. Karena gundul ini merupakan satu khususiyah bagi laki-laki, ya. Nah, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa gundul bagi perempuan adalah makruh, ya. Hukumnya adalah apa? Makruh, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Terkecuali bagi bayi wanita, maka bayi wanita hukumnya sama dengan bayi laki-laki, yaitu pada hari ketujuhnya disunahkan untuk digundul rambutnya. Dan ketika dibedakan antara wanita dewasa dengan bayi wanita, ini sesuatu yang masuk akal, ya. Karena bayi wanita masih belum tampak atau apakah dia itu laki-laki ataukah wanita, sehingga kalau digundul tidak bermasalah. Tapi ketika seorang perempuan sudah besar, ya sudah tampak wanitanya, kemudian dia gundul, maka ini sesuatu yang sungguh aneh, karena dia menyerupai kaum laki-laki, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita menyerupai kaum laki-laki. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita sudah masuk bab baru, Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Hadis yang ke-19. Dan sebelum kita masuk hadis ini, perlu diketahui bahwa jual beli hukum asalnya adalah halal, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka hukum asal dari jual beli adalah halal dan tidak akan menjadi haram kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan sebab-sebab keharaman jual beli itu ternyata kembali kepada 3 sebab utama, ya. 3 sebab utama. Sebab yang pertama adalah riba, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Sebab yang kedua adalah al-gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari jual beli gharar, yaitu spekulasi, ya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Artinya ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, sebagaimana judi. Nah, maka itu menyebabkan dilarangnya hal tersebut. Kemudian sebab yang ketiga adalah kezaliman, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ma ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighairi haqqin." Alama, atas dasar apa, ya'kulu ahadukum, salah satu kalian itu memakan mala akhi, harta saudaranya, al-muslim, yang muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bi ghairi haqqin, tanpa hak, yaitu berarti zalim, dia mengambilnya secara zalim, tidak tanpa hak. Maka ini dalil bahwa kezaliman dalam jual beli menyebabkan keharamannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian syarat inti bolehnya jual beli itu adalah saling ridho antara kedua belah pihak, pihak penjual maupun pembeli. Itu syarat paling inti dalam jual beli.
Sehingga fikih jual beli yang mungkin kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih terlalu rumit, itu sebenarnya bisa dipermudah, yaitu selama dia sudah memenuhi syaratnya dan tidak melanggar sebab-sebab keharaman yang tadi sudah disebutkan, itu berarti hukum asalnya adalah halal. Adapun yang mengharamkannya, itulah yang perlu untuk mendatangkan dalil. Yang mengatakan halal, maka tidak perlu mendatangkan dalil karena itu adalah hukum asalnya, ya. Dalilnya apa tentang saling ridha itu? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali kalau perdagangan itu adalah saling ridha di antara kalian, maka itu halal. Nah, itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 29. Baik, adapun hadisnya, qala rahimahullah an Asma radhiyallahu anha qalat, Asma ini adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Aisyah, dan dia lebih tua 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu adalah aku angkulun nawa, aku memindah biji-biji kurma min ardi Zubair, dari tanahnya Zubair. Allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipotongkan, maksudnya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si, di atas kepalaku. Jadi dipikul di atas kepala itu, ya. Wahia ala thulutsai farsakh, sementara tanah tersebut jauhnya 2/3 farsakh. Nah, 1 farsakh itu adalah 3 mil nih. Berarti kalau 2/3-nya berarti 2 mil. Qalat, dia mengatakan, faji'tu yauman, aku datang pada suatu hari, wan nawa ala ra'si, biji-bijian ada di atas kepalaku. Falakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berjumpa dengan Nabi, wa ma'ahu nafarun min ashabi, bersama beliau beberapa orang dari sahabatnya. Fada'ani, beliau memanggil saya, karena ini kakak iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ikh. Ini adalah panggilan kepada onta, supaya onta itu duduk atau menderung. Jadi orang Arab biasanya begitu bilangnya kepada onta, ikh. Liyahmilani, supaya Nabi itu membonceng saya, khalfahu, di belakang beliau. Padahal ini kan tidak mahram, ya, antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Asma. Qalat fastahyaitu, maka aku pun malu, wa araftu ghairataka, dan aku mengetahui ghairah engkau, wahai suamiku, wahai Zubair, ya. Cemburunya engkau itu saya kenal, ya. Sehingga saya khawatir kalau dibonceng oleh Nabi nanti kamu marah, ya. Faqala, maka Zubair mengatakan, wallahi, demi Allah, la hamlukin nawa ala rasik, sungguh kamu memikul biji-bijian di atas kepalamu, asyaddu min rukubiki ma'ah, itu lebih dahsyat bagi saya daripada kamu naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadim, sehingga Abu Bakar mengirim kepada saya setelah itu dengan seorang pembantu, yang dimaksud di sini budak, ya. Fakafatni siyasat al-faras, lalu dia pun mencukupi saya dari pengurusan kuda, yaitu kudanya Zubair. Faka'annama a'taqatni, maka seolah-olah si budak tadi telah memerdekakan saya. Jadi budaknya ini budak perempuan, ya. Khatimin ini bukan budak laki-laki tapi budak perempuan. Hadis ini muttafaqun alaih, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab jawazi irdafil mar'atil ajnabiyah. Kalau di situ tertulis rawahu Muslim, diganti aja, ya, muttafaqun alaih. Adapun Imam Muslim itu kita cari dalam sahihnya dalam bab bolehnya irdafil mar'ah, membonceng perempuan, al-ajnabiyah, yang ajnabi, yang tidak mahram, idza a'yat fit tariq, apabila wanita itu lelah di tengah jalan. Wa thulutsa farsakh, adapun 2/3 farsakh itu milani, sama dengan 2 mil, yaitu sekitar 3,6 kilometer. Jadi Asma ini jalan kaki dari rumahnya ke kebunnya Zubair, yang jauhnya 3,5 kilo. Jalan kaki 3,5 kilo ini cukup jauh, ya. Kalau dari rumah saya di Mantung mungkin sampai ke Mangkubumen, ya, jalan kaki. Nah, maka ini apa jarak yang jauh? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Asma seperti ini, beliau merasa kasihan sehingga akan dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fikihnya menurut para ulama mazhab Syafi'i, karena judul-judul dalam Sahih Muslim ini penulisnya adalah Imam Nawawi ataupun yang lainnya, bukan penulisannya bukan dari Imam Muslim. Nah, fikihnya adalah bolehnya seorang wanita dibonceng oleh laki-laki apabila wanita tadi lelah di tengah jalan.
Jadi dia berjalan sendirian, tidak menemukan kendaraan, jadi dalam kondisi terpaksa seperti ini. Mungkin misalnya ada seorang wanita, dia ketinggalan bis, sementara bisnya itu hanya satu kali lewatnya dalam sehari. Sementara dia berjalan kaki dari tempat dia sekolah misalnya menuju ke rumahnya yang sangat jauh, melewati tempat-tempat yang sepi seperti hutan dan sebagainya misalnya, maka seorang laki-laki ketika melihat seperti itu boleh saja memboncengkannya karena ini termasuk dalam kondisi darurat. Tapi perlu diingat ya, bahwasanya ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Jadi ya keperluannya memboncengkan dari tempat di mana dia lelah sampai dengan rumahnya, ya sudah sampai rumahnya saja. Tidak boleh kemudian diajak makan dulu, makan bakso dan sebagainya. Ya ini berarti tidak menggunakan kaidah ini, tapi dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan haram seperti itu. Adapun kaitannya hadis ini dengan babnya kan tentang jual beli ya, menunjukkan bahwa seorang wanita boleh untuk melakukan jual beli di luar rumah, nggak ada masalah. Dia ke pasar untuk menjual atau membeli, karena sama hukumnya dengan Asma ini keluar untuk mencari biji-bijian di tanahnya Zubair. Ini masalah muamalah, bukan masalah agama. Demikian juga jual beli masalah muamalah, maka sebagaimana boleh seorang wanita keluar untuk masalah muamalah, demikian juga dalam hal ini yaitu mengambil biji-bijian, demikian juga untuk jual beli. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa termasuk tanda kiamat adalah kalau seseorang itu dibantu oleh istrinya dalam berjual beli. Benar, itu ada hadisnya, tapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya wanita dilarang. Inna baina yaday sa'ah, sebelum hari kiamat itu ada taslim al-khassah, yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja, yang enggak dikenal enggak mau salam. Wa fusuwut tijarah, demikian juga tersebarnya bisnis, hina tu'inul mar'ah zaujaha 'ala tijarah, sampai-sampai wanita membantu suaminya untuk berbisnis. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, ketahuilah bahwasanya tanda-tanda kiamat itu kaidahnya adalah la yu'khadhu minha ahkam, tidak bisa diambil hukum. Artinya bukan berarti kalau tanda kiamat berarti dia itu haram, atau berarti dia itu makruh, atau berarti dia itu hukumnya begini. Enggak bisa. Jadi itu hanya sekedar tanda. Adapun hukumnya kembali kepada dalil-dalil yang ada. Nah, adapun wanita membantu suaminya untuk bisnis, ini kita tidak temukan dalil bahwasanya itu termasuk sesuatu yang diharamkan, sehingga kembali ke hukum asal tadi bahwa jual beli hukumnya adalah mubah, enggak ada masalah. Dan ini sudah terbukti tanda kiamat ini. Sekarang sudah banyak orang yang jual beli, perempuan-perempuan, mereka berada di rumah sambil onlinean, sambil berbisnis, ya mungkin juga bahkan istrinya ini jualannya lebih laku daripada suaminya. Nah, ini termasuk tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan kitab berikutnya, kitabun nikah, kitab tentang nikah. Nikah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akad nikah, makna yang kedua adalah jima. Nah, sehingga untuk mengartikan apa itu nikah, apakah makna pertama atau makna kedua, tergantung kepada siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya. Arti asalnya nikah adalah akad nikah, bukan jima. Ya. Kalau jima itu hanya arti majaz saja, meskipun di situ juga ada khilaf. Ya. Hadis yang ke-20. Wa an Fatimah binti Qais anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamata, rawahu Muslim. Fatimah binti Qais ini adalah seorang wanita Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kafaah atau sekufu dalam pernikahan yang mu'tabar itu hanyalah dalam masalah agama saja. Adapun masalah kecantikan, ketampanan, kekayaan, pekerjaan, itu semuanya nggak dipandang di dalam Islam ini. Ada orang pekerjaannya mulia, tetapi akhlaknya rendah atau agamanya jelek, yaitu orang jelek di dalam Islam. Sehingga dia tidak berhak untuk menikah dengan orang-orang yang baik, yang sholihat. Demikian juga lelaki yang baik semestinya dia menikah dengan wanita yang baik. Perempuan yang baik tidak berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak baik.
Maka sekufu di sini dalam hal nikah itu adalah semata-mata dalam bab agama, dalam bab kesalehan. Maka di sini Rasulullah tidak pandang Usamah, dia adalah seorang maula, bekas budak, sementara Fatimah adalah seorang wanita Quraisy. Namanya nasab Quraisy itu nasab yang mulia, sejak zaman dulu dianggap mulia Quraisy itu. Tapi oleh Nabi dinikahkan dengan maula, bekas budak. Nah, dalam kisahnya yang lengkap disebutkan bahwa Fatimah binti Qais ini awalnya menolak. Dia mengatakan Usamah, Usamah, ya. Artinya dia menolak apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ta'atullah wa ta'atu rasulihi khairul lak. Taat kepada Allah dan kepada Rasulnya itu lebih baik bagi engkau. Akhirnya dia mentaati Rasul SAW. Maka di akhir hadis Fatimah mengatakan faghtabattu, akhirnya saya sangat gembira menikah dengan Usamah ini. Jadi setelah mengetahui bagaimana Usamah, maka dia sangat gembira dengan memiliki suami Usamah radhiyallahu taala. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran oleh banyak para ulama bahwa kalau ada seorang wanita yang sudah dilamar oleh seseorang, itu orang yang lain boleh melamar selama wanita ini belum memberikan jawaban. Ini kebanyakan ulama mengambil paham seperti itu dari hadis ini. Kok bisa? Gini, Fatimah binti Qais ini disebutkan dalam satu riwayat bahwa dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dua orang melamar saya, Muawiyah sama Abu Jaham." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Muawiyah itu miskin, enggak punya harta. Adapun Abu Jaham itu suka pukul perempuan. Kamu nikah saja dengan Usamah. Nah, di sini Nabi memasukkan Usamah. Padahal Nabi mengetahui bahwa Fatimah sudah dilamar oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jaham sama Muawiyah. Tapi Nabi malah memasukkan lamaran baru, yaitu Usamah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata pemahaman seperti ini ditolak di dalam Subulus Salam, karena kata Al-Imam Son'ani, penulis Subulus Salam, bahwa dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan bahwa yang melamar tidak hanya dua orang, tapi tiga orang ini semuanya melamar. Jadi Usamah melamar, Abu Jaham melamar, sama Muawiyah melamar. Nah, mungkin dalam riwayat yang lain tadi diringkas, yang disebutkan hanya dua orang yang melamar, sementara tiga orang semuanya melamar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, di sini memang ada perdebatan di antara para ulama. Kalau seorang wanita yang dilamar dia menolak, maka jelas orang lain boleh melamar. Kalau wanita yang dilamar ini dia menerima, maka jelas orang lain tidak boleh melamar. Tapi yang jadi masalah adalah ketika wanita yang dilamar ini dia belum memberikan jawaban. Apakah boleh orang yang lain untuk melamar atau tidak boleh? Nah, ini yang khilafiyah di sini. Menurut Imam Malik rahimahullah nggak ada masalah. Kenapa? Kata beliau dalam Muwatta bahwasanya kalau ini dilarang untuk dilamar, maka itu babu fasad. Itu adalah satu pintu kerusakan atas manusia. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kadang-kadang seorang wanita itu ketika dilamar oleh seseorang, dia sebenarnya mungkin menunggu orang yang lain, yang mungkin lebih bagus misalnya. Ya, artinya dia bisa memilih. Ya, coba saya tunggu berapa orang yang melamar saya, apakah dua, apakah tiga, apakah lima. Kalau cuma satu ini ya sudahlah, ini nggak apa-apa. Tapi seandainya ada yang lain, maka saya akan memilih misalnya. Nah, maka karena kadang-kadang perempuan seperti itu, menurut Imam Malik rahimahullahu taala boleh seseorang itu melamar ketika mengetahui bahwa ada seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ringkasnya saja dalam hal ini, kalau mau saya ringkas dengan dua kalimat ya, bahwa wanita yang sudah dilamar sementara dia masih belum memberikan jawaban, maka dari sisi hukum boleh untuk dilamar menurut sebagian ulama, tetapi dari sisi adab tidak usah dilamar. Kenapa? An-nisa siwaha katsir. Wanita sangat banyak. Kenapa seseorang mikirnya terlalu sempit harus menikah dengan ini? Enggak. Wanita sangat banyak sekali, sehingga kalau tidak bisa dengan ini, bisa dengan yang lainnya. Ya, kita perumpamakan seperti cari buah di pasar. Kalau enggak ada buah sirsak, buah mangga ada, buah durian ada, macam-macam ada. Tidak harus satu buah tertentu. Ya. Yang memikirnya secara sempit itu berarti tidak paham dunia yang luas ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 21, wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu, wanita dinikahi li arba'in, karena 4 perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya, yaitu karena dia kaya. Yang kedua, wali hasabiha, karena hasabnya, ya hasabnya itu maksudnya nasabnya mulia, gitu. Misalnya anak kiai dan sebagainya. Wali jamaliha, dan karena cantiknya. Wali diniha, dan karena agamanya.
Nah, dari 4 ini yang diperintah oleh Nabi hanya satu, fadhfar, pilihlah bidzatid din, wanita yang memiliki agama. Jangan salah baca ya, kalau dibaca ad-dain ini wanita yang punya utang nih. Tapi di sini bidzatid din, wanita yang punya agama, maksudnya wanita salihah. Jadi yang dimaksud punya agama adalah apa? Salihah. Taribat yadaka, akan berdebu kedua tanganmu, maksudnya kamu akan rugi kalau kamu tidak memilih wanita salihah. Hadis muttafaqun alaih, ma'a baqiyati sab'ah, bersama sisa-sisa imam 7 yang lainnya. Jadi tidak hanya Imam Bukhari, Muslim yang meriwayatkan, tapi juga imam 7 semuanya meriwayatkan. Hadis ini tolong diperhatikan, ada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah berita, kalimat kedua adalah perintah. Nah, kalimat berita di sini bukan suatu syariat, tapi hanya informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan perintah ya, yaitu Nabi tidak memerintahkan carilah wanita yang berharta banyak, yang cantik dan tidak. Nabi hanya memberitahu manusia itu ghaliban, biasanya rata-ratanya kalau mau menikah itu paling-paling milih salah satu dari 4 ini. Milih karena hartanya banyak, milih karena nasabnya mulia, milih karena cantiknya, milih karena agamanya. Nah, setelah Nabi memberikan informasi, setelah itu beliau kemudian memerintahkan. Jadi yang merupakan perintah syar'i itu hanyalah pada kalimat yang kedua, fadhfar bidzatid din, ya, raihlah atau pilihlah yang wanita yang punya agama yang bagus, yaitu yang salihah, maka kamu akan beruntung, kalau tidak kamu akan rugi. Nah, sehingga jangan disalahpahami ini berarti menikahi wanita itu diperintahkan yang banyak harta, enggak begitu. Kemudian kata-kata jamal, cantik ini menurut para ulama ada 2 macam ya, ada cantik suri yaitu bentuknya atau rupanya, ada cantik maknawi maknanya. Jadi dengan kata lain ada cantik hissi, ada maknawi. Kalau hissi itu bisa terlihat, misalnya wajahnya cantik. Dan cantik itu kan memang nisbi ya. Nisbi itu artinya apa? Tergantung ya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa cantik itu kalau gemuk, kalau kurus itu tidak cantik. Ada lagi yang menganggap langsing cantik. Ada yang menganggap tinggi cantik. Ada yang menganggap yang mungil yang cantik. Macam-macam. Kalau orang-orang Arab awail, orang-orang Arab dulu, itu menganggap paling cantiknya wanita itu adalah paling gembrotnya wanita ya. Jadi semakin gemuk, semakin gembrot ini Masya Allah, ini sudah jadi rebutan banyak orang. Itu zaman dulu, zaman sekarang tampaknya sudah tidak begitu lagi. Wallahu alam kalau masih ada adat seperti itu. Tapi kata Syekhuna Hamid Al-Bukhari, zaman dulu ya, di masa para sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu kalau ada wanita paling gendut, nah inilah yang paling dicari-cari oleh para kaum laki-laki, banyak sekali yang melamarnya. Maka jamal ini, kecantikan ini bisa juga kecantikan yang bersifat maknawi, yaitu yang tidak tampak. Misalnya kecerdasan. Kecerdasan itu satu keindahan yang ada pada seseorang yang itu tidak tampak atau tidak terlihat dengan kasat mata. Ya, maka ini adalah cantik maknawi. Nah, dua-duanya ini bisa dimaksud di dalam kata-kata jamaliha. Masalah kecantikan ini saya teringat beberapa kata-kata orang-orang Arab ya. Sebagian mereka mengatakan al-bayadu nisful jamal. Putih itu adalah separuh dari kecantikan. Itu juga nisbi juga. Ada yang suka yang tidak putih misalnya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan yang kulit putih, akhirnya dia sukanya yang berbeda. Nah, itu sesuatu yang nisbi sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa asy-sya'ru ahadul jamalain. Nah, kalau ini tampaknya ada hadisnya ini ya. Rambut itu adalah salah satu dari kedua kecantikan. Artinya kalau kalau melamar seorang wanita, tanyalah tentang rambutnya sebagaimana dia bertanya tentang cantiknya. Fa inna sya'ra ahadul jamalain. Karena rambut itu salah satu dari kedua kecantikan. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya adalah maudhu, derajatnya adalah palsu. Demikian juga saya ingat perkataan Ibnu Umar, dia mengatakan al-ajizah ahsanul wajhain. Pantat itu adalah paling cantiknya 2 wajah. Maka ditanya oleh orang-orang, apa maksud Anda? Dia mengatakan kalau wajah cantik itu banyak, tapi pantat yang cantik itu tidak banyak. Mungkin yang dimaksud adalah yang besar, bagaimana Allah alam. Ala kulli hal, dari kalimat-kalimat yang saya nukil ini menunjukkan bahwa kecantikan itu sangat-sangat nisbi, tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, fadhfar bidzatid din, pilihlah yang punya agama, yaitu yang salihah. Ini penjelasan para ulama bahwa dzatud din itu maksudnya as-salihah.
Maka kalau kita memilih yang punya agama, pasti taribat yadaka, berdebu kedua tangan kita, yaitu kita beruntung. Ini menurut tafsiran pertama. Taribat yadak, kalau diterjemahkan perkata, taribat berdebu yadaka, kedua tanganmu. Maksudnya apa? Beruntung kamu. Ini tafsiran pertama ya. Kenapa orang beruntung diungkapkan dengan kata-kata berdebu tangannya? Karena zaman dulu orang Arab itu sangat suka dengan orang yang dermawan. Nah, kalau orang dermawan tamunya banyak sehingga dia banyak memasak. Kalau banyak memasak tangannya akan berdebu karena banyak masak. Ya, zaman dulu masak masih dengan api. Nah, maka dia beruntung seperti beruntungnya orang-orang yang dermawan, banyak yang suka, banyak yang datang, banyak yang mendoakan dia. Atau tafsiran kedua sebagaimana yang saya terjemahkan tadi, taribat yadaka, berdebu kedua tanganmu, maksudnya kamu akan rugi. Maka kalau diartikan kamu akan rugi, berarti di sini ada kalimat yang dihapus ya. Fa illam taf'al, ya, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan ini, maka kamu akan rugi. Nah, orang yang rugi diungkapkan dengan kata-kata tangannya berdebu ya wajar, karena orang yang tangannya berdebu berarti dia jatuh ke tanah, ini sesuatu kerugian. Tapi karena itu bagi yang belum menikah, maka hendaklah yang diperhatikan adalah sabda Nabi SAW bagian akhir ini, fadfar bidzatid din taribat yadaka. Kecantikan itu memang selalu dipikirkan oleh para laki-laki ya, sebelum dia menikah. Tapi ketika dia sudah menikah, pasti dia akan berubah pikirannya. Yang lebih dipikir adalah tentang pendidikan anak-anaknya. Nah, baru di situ dia paham bagaimana, kenapa Nabi SAW di sini mengatakan pilihlah yang memiliki agama. Ya. Karena kalau tidak memiliki agama, ya pendidikan anaknya akan kacau. Tapi kalau dia memiliki agama yang bagus, maka pendidikan anaknya insya Allah menjadi sangat mudah dan berkah insya Allah Ta'ala. Tapi inilah yang dapat kita sampaikan dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadis ke-22. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila melamar ahadukum, salah satu kalian, al-mar'ah, seorang wanita, fa in istata'a yanzur minha, kalau dia mampu untuk melihat dari wanita tadi, ma yad'uhu ila nikahiha, sesuatu yang memotivasi dia untuk menikahnya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan melihat tadi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, rawi-rawinya thiqat dan disahihkan oleh Imam Hakim. Yang dimaksud idza khataba, apabila melamar, itu maksudnya apabila hendak melamar. Jadi misalnya kita diberitahu seseorang, ini ada akhwat, akhlaknya bagus begini. Nah, maka jangan langsung dilamar, tetapi hendaklah nazar dulu, yangdur, melihat. Melihat, yang dilihat apa? Ma yad'uhu ila nikah, sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk menikahnya. Menurut mayoritas para ulama, yang dilihat di sini maksudnya adalah dua tempat saja, yaitu wajahnya sama telapak tangan. Wajah kenapa? Karena sumber kecantikan adalah di wajah. Seseorang disebut cantik itu pasti apa? Dilihat pada wajahnya. Karena sifat cantik itu biasanya dinisbatkan kepada wajah. Adapun kedua telapak tangan ini sudah mewakili dari anggota tubuh yang lain. Jadi misalnya tangannya besar atau tangannya kecil atau tangannya lembut ya, atau kulitnya bagaimana. Nah, itu semuanya sudah terwakili dari tangan. Semua anggota tubuhnya sama, yaitu sama dengan tangan yang dia lihat tadi. Adapun mazhab Hambali, mereka menambahkan boleh untuk melihat rambutnya wanita tadi. Jadi ketika melamar, kemudian minta fotonya yang dalam posisi tidak pakai jilbab, tidak ada masalah. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi tentu saja kalau wanita itu rela ya, kalau dia tidak rela ya jangan dipaksa untuk memberikan fotonya yang tanpa jilbab. Lebih aneh lagi mazhab Zahiri, dia mengatakan bahwa apapun dari wanita tadi boleh dilihat, meskipun wanita itu sedang tidak pakai busana sama sekali, misalnya sedang mandi kemudian diintip dari genteng misalnya ya. Karena ingin mengetahui bagaimana wanita tersebut. Ini mazhab Zahiri, seluruh tubuhnya boleh dilihat, karena di sini kata-katanya ma ya, sesuatu yang apapun ya. Ma itu dalam bahasa Arab disebut isim mausul, yang isim mausul itu menunjukkan umum. Jadi semua apapun yang bisa menarik dia untuk menikahinya, maka seluruh tubuhnya bisa dia lihat nih. Tapi ini pemahaman seperti ini tentu saja sangat jauh dari kebagusan agama Islam ya, sehingga sangat jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ketahuilah kaidah yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya fahmus salaf hujjah.
Pemahaman ulama salaf itu hujjah. Tidak ada satupun ulama salaf, salaf itu adalah tabi'in, sahabat, tabi'in sama tabi'in, yang membolehkan wanita yang akan dilamar untuk dilihat seluruh tubuhnya, nggak ada. Yang membolehkan itu hanyalah apa? Mazhab Zahiri, dan mazhab Zahiri ini munculnya setelah masa ulama salaf. Nah, sehingga pemahaman mazhab Zahiri memang kadang-kadang menabrak fahmus salaf, sementara kita harus memahami dalil ini dengan fahmus salaf, pemahaman salaf, karena pastilah ulama salaf itu lebih paham, lebih bagus pemahamannya terhadap dalil daripada kita-kita yang bukan salaf ini. Tapi maka ringkasnya hanya boleh dilihat dua tempat ya, wajah sama anggota kedua telapak tangan. Hadis berikutnya 23, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sadaqi, sebaik-baik mahar itu adalah aisaruhu, yang paling mudahnya. Yang dimaksud paling mudah adalah aqalluhu, paling sedikitnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Wal lafdhu lahu, ini saya tambah ya, mungkin belum ada di situ. Dan ini adalah lafalnya Imam Hakim. Karena lafalnya Imam Abu Dawud tidak begini ya. Lafalnya Abu Dawud adalah khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudahnya. Nah, maka dari sini kita ambil dua pelajaran. Mahar paling bagus adalah paling ringan, yaitu ketika seorang wanita minta mahar yang ringan. Jadi hadis ini berlakunya untuk para wanita ya, jangan dipakai oleh para laki-laki. Laki-laki melamar bawa-bawa hadis ini enggak pas. Ini hadis pengamalnya adalah para wanita. Wanita memasukkan hadis ini dalam hatinya, kemudian dia terapkan. Maka kalau dia dilamar, minta maharnya tidak usah neko-neko, minta maharnya seperti orang Solo, mungkin katanya orang Solo maharnya murah, yaitu seperangkat alat sholat. Nah, itulah yang aisaru, termasuk yang paling mudahnya. Atau seperti di masa Nabi SAW bina'lain ya, dengan sepasang sandal sebagai maharnya, maka itu sesuatu yang tidak ada masalah. Bahkan di sebagian hadis disebutkan ala syair ya, satu gandum ya. Gandum bisa dibuat untuk bakwan, nah, maka mahar bakwan nggak ada masalah. Karena itu kaidahnya mahar adalah la hadda li aqallihi wala li aktsarihi. Tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal mahar. Mahal seberapapun banyaknya tidak ada masalah, tetapi lebih bagus adalah yang paling sedikit sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada batas minimal. Yang penting apa? Mahar itu adalah sesuatu yang bisa dihargai. Misalnya pensil ini ada harganya enggak? Ada. Berapa ini? 2.000. Nah, berarti pensil ini bisa dijadikan sebagai mahar. Kalau sesuatu yang tidak bisa dihargai, maka itu tidak bisa dijadikan mahar. Misalnya maharnya apa? Tai anjing misalnya, itu nggak bisa dihargai karena tidak ada nilainya ya, tidak sesuatu yang najis tidak bisa dijual. Mahar berupa kitab Situnan Nafi'ah. Nah, ini adalah satu kitab yang ada harganya. Berapa ini ya? Mungkin 5.000 atau berapa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai mahar ya. Tapi kemudian masalah yang kedua yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa nikah yang terbaik itu pun juga yang aisaruhu, yang paling mudahnya. Nah, maka nikah jangan membebani dengan beban yang banyak. Sehingga nikah itu sederhana saja. Kalau kita lihat nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mewah sama sekali. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan paling mewahnya nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menikahi Zainab, karena waktu itu beliau menyembelih 1 ekor kambing. Masya Allah, paling mewahnya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Rata-ratanya tidak mewah, biasa aja. Bahkan pernah ketika Nabi SAW sedang safar menikah dengan Safiyah, beliau menyuruh para sahabat, ayo siapa yang punya korma, siapa yang punya makanan dikumpulkan. Jadi makanannya bukan dari Nabi saja, tapi dari para sahabat yang ikut safar waktu itu. Makanannya dikumpulkan, setelah terkumpul kemudian makan bersama. Itulah walimah Rasul SAW. Minumannya apa? Minumannya dari air hujan yang tadi malam turun. Kemudian sudah diwadah-wadahi pada tempat-tempat itu, maka mereka minum dari air hujan yang ada di tanah-tanah yang sudah diwadahi tadi. Sangatlah sederhana apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana zaman sekarang ini.
Baik, kita lanjutkan hadis 24. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain, wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Wanita juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan rawi-rawinya adalah thiqah. Hadis ini menunjukkan tertolaknya mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi membolehkan seorang janda menikahkan dirinya sendiri, ya. Jadi misalnya saya ketemu dengan janda di satu tempat, kemudian saya bertanya, maukah Anda saya nikahi? Kemudian dia mengatakan, saya mau, saya nikahkan engkau dengan diriku. Nah, itu sudah sah mazhab Hanafi. Nah, ini tidak benar karena bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan hadisnya ini rawi-rawinya thiqah, derajatnya sahih menurut para ulama. Karena itu dalam hal ini kita tidak memakai mazhab Hanafi sama sekali, kita memakai mazhab jumhur bahwasanya wanita tidak bisa menjadi wali nikah. Maka ringkasnya wali nikah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Kalau dia kafir tidak bisa menjadi wali nikah. Kemudian yang kedua, dia harus seorang laki-laki. Ini dua syaratnya. Kalau dia tidak laki-laki, maka tidak bisa jadi wali nikah. Misalnya dia banci atau dia perempuan, nggak bisa jadi wali nikah. Adapun apakah dia harus seorang yang adil itu maksudnya tidak fasik, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau bapakmu itu fasik, maka bapakmu itu tidak bisa menjadi wali nikah. Misalnya bapaknya suka minum minuman keras, itu kan fasik, ya. Karena pelaku fasik itu adalah pelaku dosa-dosa besar. Tapi menurut pendapat yang lebih terkenal adalah bahwa bapak yang fasik masih bisa untuk jadi wali nikah selama dia tadi muslim, dan dia laki-laki, namanya bapak pasti laki-laki. Kenapa? Karena bapak meskipun fasik itu biasanya tetap ada kasih sayang kepada anak, sehingga dia tidak akan menjerumuskan anaknya ini nikah dengan sembarang orang, enggak. Nah, maka kalau bapak ini fasik tetapi masih kasih sayang kepada anaknya tampak, ini jadi wali nikah enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak punya kasih sayang kepada anaknya karena fasiknya sudah keterlaluan misalnya, bahkan mungkin dia sengaja untuk menikahkan putrinya dengan orang yang akan mencederainya misalnya, karena bencinya bapak ini kepada anaknya yang Islamnya bagus, yang bercadar misalnya, atau dia pakai jilbab besar misalnya, maka tentu saja bapak seperti ini dia tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka tanya jawab. Siapa yang mau meninggalkan tempat dipersilahkan, siapa yang ingin melanjutkan mendengarkan juga dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan kemarin yang belum saya selesaikan. Setelah hubungan badan keluar darah haid, apakah wajib mandi junub saat itu juga? Para ulama mengatakan tidak. Karena mandi itu fungsinya untuk melenyapkan hadas dia. Sementara dia haid ini berarti dia masih hadas. Karena itu dia tidak mandi, nggak ada masalah. Nanti mandinya adalah ketika sudah haidnya selesai. Dan itu cukup satu kali mandi, itu haidnya sama janabahnya sudah selesai. Tapi kalau dia mau mandi bagus juga, ya, karena meskipun seseorang itu junub dalam kondisi haid, dia itu mandi tidak akan bersih hadasnya, tapi hadasnya menjadi ringan. Baik, berikutnya, apabila saat azan berkumandang seorang perempuan sedang ada di masjid namun lebih memilih pulang dan sholat di rumah supaya mendapat pahala lebih banyak, apakah lebih utama? Menurut saya ini sesuatu yang aneh, ya. Kalau dia sudah berada di masjid, ya tidak keluar tentu saja. Jadi sebagaimana kalau seorang perempuan misalnya dia sehari-hari dia sebagai penjual bakso misalnya. Dia jualan bakso di mana? Di depan masjid. Sementara rumahnya agak jauh. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti ini tidak bagus sekali kalau dia kemudian setiap kali azan kemudian dia pulang ke rumah untuk sholat di rumah, nanti habis itu balik lagi di tempat dia menjaga baksonya tadi. Ya mestinya sholatnya di tempat yang dekat dengan dia, ya. Jadi memahami hadis tidak kaku-kaku seperti begitu. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sholat sunnah setelah maghrib di masjid, di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadhihi sholatul buyuti.
Sholat setelah maghrib itu adalah sholatnya rumah. Maksudnya sholatnya di rumah, bukan di masjid. Ini Nabi sabdakan ketika Nabi melihat orang-orang pada sholat sunnah di masjid. Tentu saja ini hadis tidak dipakai ketika kita ikut pengajian ba'da maghrib di masjid. Nih, ba'da maghrib ada pengajian, kita ikut sampai isya. Nah, tentu saja kita nggak perlu pulang untuk sholat sunnah dulu, kemudian balik lagi ke masjid. Ya, sholat sunnah di masjid lah, ya, karena apa? Kajian setelah itu kita menghadirinya. Jadi, memahami hadis jangan kaku-kaku seperti itu, sehingga menjadi suatu sikap yang aneh. Apa hukumnya ketika puasa Ramadan bagi orang yang harus tetap minum obat rutinan karena mempunyai penyakit epilepsi? Bolehkah tidak berpuasa atau tetap berpuasa? Jadi begini, masalah ini darurat atau tidak, kalau masalah kesehatan itu kembalinya kepada fatwa dokter. Apakah dokter mengharuskan ini harus diminum ataukah tidak? Ketika dia mengatakan ini harus diminum, kalau tidak diminum bisa bahaya, nah, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa dengan sebab itu. Itu sudah termasuk dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin." Barang siapa yang sakit nih, sehingga tidak mampu puasa. Tapi seandainya dokternya mengatakan ini bisa diminum pas waktu sahur, kemudian nanti obat itu akan berfungsi sampai maghrib, nanti setelah maghrib minum lagi bisa. Nah, maka menurut saya ini tidak harus tidak puasa ya. Ditanyakan dulu kepada dokternya, bisa nggak dia minum obatnya itu pada waktu-waktu di mana dia masih bisa makan dan minum ya, yaitu waktu sahur, waktu buka puasa. Jadi jangan dipermudah secara longgar sekali, tapi harus sesuai betul-betul fatwa dokter, dan dokternya harus dokter yang muslim, yang muktaman, yang terpercaya. Dokter kafir nih para ulama mengatakan tidak terpercaya, sehingga dia tidak dipakai ucapannya. Berikutnya, berapakah jarak perempuan bersafar yang harus disertai mahramnya? Ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwa para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Apakah jarak safar untuk wanita harus pakai mahram itu sama dengan jarak safar ketika qasar salat? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Kemudian kalau sama, berapa jaraknya? Kalau menurut mazhab jumhur itu adalah 80 kilo. Jadi safar wanita yang wajib ada mahramnya dan yang boleh qasar hanyalah 80 kilo. Tapi yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu tampaknya yang dipilih oleh guru-guru kita, bahwasanya atau kebanyakan guru yang saya belajar kepada mereka, bahwasanya safar itu tidak ditentukan dengan jarak tertentu, tapi dikembalikan kepada adat setempat. Di mana suatu adat setempat mengatakan itu adalah safar, maka itu disebut safar. Adat setempat mengatakan bukan safar, berarti itu bukan safar. Berapa jarak perempuan bersafar yang harus disertai mahram? Sama ini ya pertanyaannya. Kalau kita mengambil pendapat yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri itu penulis kitab Ithaful Kiram Syarah Bulughul Maram. Dia menetapkan bahwa 3 farsakh itulah hadis yang paling sahih dalam masalah qasar salat. Nah, 3 farsakh itu menurut beliau adalah 24 kilo. Nah, kalau kita pakai fatwa beliau ini, berarti bolehnya qasar itu ketika 24 kilo. Kalau kurang dari 24 kilo itu belum boleh qasar. Demikian juga masalah perempuan ini ya. Kalau jaraknya 24 kilo, maka ini perlu mahram. Kalau kurang dari 24 kilo ini masih boleh tanpa mahram. Ini kalau kita pakai mazhab siapa? Pendapat Syekh Mubarakfuri. Apa hubungan hadis perempuan paling baik sholat di rumahnya dengan hadis bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih baik dari sholat sendiri di rumah? Ini 2 hadis yang tidak bertentangan. Kalau hadis yang bicara tentang sholat jamaah itu adalah membandingkan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri di rumah. Adapun hadis yang bicara tentang perempuan ini adalah bicara tentang sholatnya perempuan di masjid dengan sholat perempuan di rumahnya. Sehingga ini 2 hal yang berbeda. Kalau mau dikompromikan gimana? Ya bisa saja kita mengatakan bahwa sholat berjamaah perempuan ke masjid ini 27 pahalanya. Tapi ketika dia berada di rumah, maka sholatnya lebih baik lagi. Meskipun kata-kata khairun ya lebih baik ini
Ini bisa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Yang pernah saya ingat itu ada pendapat yang mengatakan baiknya di sini bukan dari sisi pahala, yaitu baik dari sisi aman dari fitnah. Tapi ala kulli hal kalau ditanya ya, mana lebih baik perempuan salat di masjid atau di rumah? Cukup sabda Nabi SAW sebagai jawaban, tidak perlu ada pendapat lagi. Karena apa? Idza idza jaa apa idza jaa ad-dalil batala al-ijtihad. Kalau sudah ada dalil yang jelas maka ijtihad sudah tidak perlu lagi. Sehingga dalam hal ini sudah dipastikan ya, perempuan salatnya lebih baik di rumah daripada di masjid. Tapi perempuan bebas. Perempuan cenderung salat di masjid gak ada masalah. Perempuan cenderung salat di rumah, maka itu lebih bagus lagi. Misal ada perempuan yang memakai perhiasan yang melebihi nisab dan bukan simpanan, apa dia tidak wajib mengeluarkan zakat? Kalau mazhab Syafi'i, kalau berlebihan sampai melebihi nisab maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, tapi apakah ada orang yang memakai emas perak sampai melebihi nisab? Saya ingin bertanya, ada enggak nih? Pertanyaan, dalam hadis ke-10 disebutkan bahwa sholat Jumat wajib kecuali untuk 4 golongan. Kenapa dalam golongan itu ada anak-anak? Bukankah anak-anak itu memang belum wajib? Ya, tanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi mengatakannya? Ya. Dijelaskan bahwa para sahabiyah tidak sholat berjamaah ke masjid kecuali pada sholat subuh dan isya, di mana keadaan masih gelap sehingga mereka tidak dikenali. Bagaimana dengan sekarang yang sudah ada listrik sehingga pada 5 waktu sholat terang semuanya? Ini sudah dijawab semuanya. Ya, kalau Anda pengen di masjid nggak ada masalah, Anda pengen di rumah itu lebih baik. Dan itu insya Allah tidak menyelisih adat para sahabiyah. Karena bagaimanapun juga malam itu adalah gelap, meskipun ada lampu, malam tetap gelap. Bagi yang sudah pernah belajar mobil, nyetir mobil, pasti paham ya bagaimana malam dengan siang. Sangat beda perasaan ketika kita nyetir mobil di malam hari dengan belajar nyetir mobil di siang hari. Siang hari nyaman nih, tidak mudah untuk nabrak dan sebagainya, karena segala sesuatu terlihat dengan jelas terang benderang. Tapi kalau malam hari meskipun banyak lampu, bahkan mobil juga sudah kita nyalakan, tetap saja kita susah belajar mobil pada malam hari. Kalau sholat wanita di rumahnya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada berjamaah ke masjid. Bagaimana dengan adanya hadis bahwa sholat berjamaah itu 25 atau 27 kali dari pahala sholat sendiri? Ini tampaknya pertanyaannya berulang-ulang nih. Mungkin karena tidak biasa mendengar penjelasan seperti ini sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan begini, sangat wajar. Ya, nggak ada masalah ya. Dan saya ingin tekankan bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran hendaklah kita lakukan. Tetapi tentu saja harus mengetahui dasar dalilnya. Jangan ikut-ikutan sementara kita tidak mengetahui dasar dalilnya yang jelas. Kalau saya ditanya dua hadis tadi itu sama sekali tidak bertentangan. Jadi perempuan salat berjamaah di masjid berapa pahalanya? 27 sabda Nabi. Ada tadi 27 nih. Tapi pahalanya kalau di rumah berapa? Lebih banyak lagi dengan sabda Nabi SAW yang lain. Loh, bagaimana dengan sabda Nabi SAW bahwasanya salat sendiri itu adalah pahalanya hanya satu, yaitu kan dalil umum, sementara di sini ada dalil khusus. Nah, perlu kita ketahui adanya kaidah yang mengatakan bahwa dalil khusus itu diutamakan daripada dalil yang umum, dimenangkan daripada dalil yang umum. Sama juga kalau antum mau bertanya begini, pahala salat berjamaah 27, pahala salat sendiri adalah 1. Bagaimana salat malam? Apakah sebaiknya kita salat sendiri atau sebaiknya kita berjamaah? Nah, kalau antum mengatakan sebaiknya kita berjamaah karena pahalanya supaya 27, ini tidak benar. Kenapa? Antum pakai dalil umum, sementara ada dalil khusus bahwasanya Nabi SAW prakteknya salat tahajud itu sendiri, tidak berjamaah. Maka merutinkan salat tahajud berjamaah khilafus sunnah, tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga kalau antum tanyakan misalnya ada salat jamaah duha di masjid ya. Atau ada salat jamaah duha di masjid. Saya pilih ikut salat jamaah duha di masjid atau saya di rumah? Pahalanya lebih besar mana? Kalau di masjid kan pahalanya 27, kalau di rumah kan pahalanya 1. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Antum memahami dalil yang umum sementara ada dalil khusus di mana Rasulullah SAW mengatakan afdhalus salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah.
Salat paling afdal dilakukan oleh seseorang di rumahnya selain salat fardu. Jadi dalil khusus dimenangkan daripada dalil yang umum. Nah, demikian juga di sini ya. Dalil khusus tentang wanita lebih baik salat di rumah itu harus didahulukan daripada yang dalil umum yang bicara tentang salat jamaah secara umum tadi. Tapi ringkasnya masalah ini tidak perlu diperpanjang ya. Apapun yang antum cenderungi silahkan. Antum cenderung salat di rumah silahkan, dan itu afdal, itu lebih bagus berdasarkan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum suka di masjid karena bacaannya bagus, karena suka berjalan-jalan ke masjid lebih sehat dan sebagainya. Tafadhol, silahkan, nggak ada masalah. Bahkan seorang suami dilarang melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Dilarang apa? Suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Disuruh mempersilahkan. Tetapi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sebagai perempuan, seandainya saya sebagai perempuan, saya pasti sholatnya di rumah. Kenapa? Nas dari Nabi SAW sudah sangat jelas bahwasanya sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumahnya. Mana yang lebih afdal bagi perempuan, sholat berjamaah di masjid atau di rumah? Jika rumah dekat dengan masjid. Nah, ini pertanyaan bercabang juga ya. Kalau sudah ada nas dari Nabi SAW, mau dimanapun juga tetap yang paling afdal adalah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan supaya antum lebih puas jawabannya, saya tampilkan hadis yang menguatkan hal ini. Salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama, perhatikan kalimatnya ya, lebih utama daripada salatnya di pekarangan rumahnya. Wa salatuha fi makhda'iha, salatnya di gudang rumahnya, afdalu min salatiha fi baitiha, lebih utama daripada salatnya di dalam ruangan rumahnya. Jadi maksudnya apa? Semakin masuk ke dalam semakin utama. Di gudangnya lebih afdal, di ruang tengah yaitu derajatnya di bawahnya lagi. Di rumahnya tapi di halaman rumah, hujroh itu yang ada batasannya, berarti halaman rumahnya. Itu masih rumahnya, tidak ke masjid. Tapi kan masih terlihat orang, kalau mungkin ada orang lewat, apalagi temboknya pendek, ya, akan terlihat juga. Jadi artinya semakin tersembunyi semakin lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan kata-kata afdal, paling afdal itu maksudnya adalah paling banyak pahalanya menurut para ulama, termasuk di dalam kitab Faidul Qadir. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Maka seandainya dia rumahnya bersampingan dengan masjid ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya, ya tetap salat di rumahnya lebih afdal berdasarkan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau salat di masjid enggak ada masalah. Dan saya ulangi lagi bahwa saya belum temukan dalil Aisyah atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di masjid untuk sholat siang hari, saya nggak ngerti. Bahkan sholat malam hari saya nggak nemukan. Kecuali hadisnya perlu kita cek ulang kesahihannya. Karena dalam kitab Sahihain yang sholat di masjid bersama Nabi itu adalah nisa'un, beberapa wanita dari kalangan Ansar, bukan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ya lafalnya ya. Kata kuncinya adalah yashhadna. Nisa'ul mu'minat nih. Bukan nisa'ul ansar. Laqad kana nisa'un minal mu'minati yashhadna al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tidak disebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata-kata nisa'un ini kalau dari sisi bahasa Arab ini bisa menunjukkan sedikitnya mereka, karena ini diakhiri dengan tanwin ya. Dan ini disebut nakirah, maka at-tankir li taqlil ya. Penggunaan nakirah menunjukkan sedikit, ini bisa menunjukkan bahwa yang hadir di situ hanya sedikit. Memang tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada masalah. Kalau mau lebih afdal, itulah yang lebih afdal ya, salat di rumah. Salat pengganti salat Jumat untuk perempuan di rumah berapa rakaat? Kemarin sudah kita jawab, yaitu berdasarkan fatwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salatnya adalah 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena Jumatan itu adalah salat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah, yang di dalamnya ada khutbahnya, Adapun kalau perempuan di rumah itu bukan Jumatan namanya, itu salat zuhur, bukan salat Jumat. Bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Apa saja ibadah yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid?
Baik, ini tersisa 1 menit ya, saya jawab. Bahwasanya jumhur ulama berpendapat wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi hadis-hadis yang melarang tentang hal itu memang tidak ada satupun yang selamat dari kedhaifan. Karena itu ada pendapat yang lain, meskipun ini pendapat minoritas, ya, yaitu bolehnya orang junub membaca Quran, sebagaimana pendapat Al-Imam Bukhari. Beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub baca Quran. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Nah, kata-kata segala kondisi menunjukkan junub termasuk, dan zikir termasuk Al-Quran adalah jelas zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang yang junub boleh baca Quran, apalagi yang haid, jauh lebih boleh. Kenapa? Junub bisa dihilangkan, yaitu kita mandi selesai junubnya. Sementara haid tidak bisa dihilangkan, dia harus menunggu haidnya hilang sendiri. Maka kalau junub yang bisa menghilangkan junubnya saja boleh baca Quran, apalagi haid lebih boleh untuk membaca Quran. Adapun ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid, satu adalah sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Dua adalah puasa, baik itu wajib maupun sunnah. Yang ketiga adalah tawaf, karena tawaf adalah bimanzilatis shalah, sederajat dengan salat sebagaimana nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disepakati ya. Adapun yang lain-lainnya maka masih khilaf di antara para ulama. Karena itu para wanita yang mau baca Quran dalam kondisi haid enggak ada masalah. Apalagi antum-antum yang tahfidzul Quran, ya. Kalau 1 pekan tidak mengulangi hafalan Quran bisa rusak hafalannya, maka tidak ada masalah di sini baca Quran. Sisa pertanyaan kita baca pada waktu yang lain, karena ini sudah jam 5, ya. Kita biasakan bahwa akhir waktu pelajaran kita dari menjawab pertanyaan adalah sampai jam 5. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.